Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Solihah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 32 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Silakan menyaksikan. Selamat siang Bu Mia, apa boleh kami berdiskusi dengan Ibu sebelum pulang? Selamat siang anak-anak, dengan senang hati. Apa yang ingin didiskusikan? Tadi pada saat istirahat, kami sempat membaca buku tentang semboyan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara di perpustakaan sekolah, yang terdiri dari Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Kira-kira dari semboyan itu artinya apa saja, Bu? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Baik, Ibu coba jawab ya. Ingarso Sung Tulodo artinya di depan menjadi contoh atau panutan, di mana Ibu sebagai guru atau kamu apabila sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh baik serta panutan kepada orang lain di sekitar kita saat kita berada di depan mereka. Oh, begitu. Baik, saya mengerti semboyan yang pertama. Kalau semboyan yang kedua, apa artinya, Bu? Ing Madya Mangunkarsa memiliki arti yaitu di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Di mana ketika Ibu sebagai guru sedang berada di tengah-tengah kalian, Ibu harus bisa membangkitkan niat atau kemauan kalian untuk mau belajar. Begitupun kalian, apabila kalian sedang berada di tengah teman-temanmu, kalian harus bisa membangkitkan niat teman-temanmu untuk mau belajar. Wah, bagus sekali maknanya ya, Bu. Lalu, semboyan ketiga artinya apa, Ibu? Sepertinya semboyan ketiga tidak asing saya dengar, Bu. Seperti yang ada pada emblem di baju kita ya, Bu. Tutwuri Handayani. Benar sekali Hasan, Tutwuri Handayani menjadi semboyan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, sekarang Ibu jelaskan artinya ya. Tutwuri Handayani memiliki arti di belakang memberikan semangat atau dorongan, di mana ketika Ibu sebagai guru berada di belakang murid, Ibu harus bisa memberi semangat maupun dorongan kepada muridnya. Berarti kita sebagai murid juga bisa untuk menerapkan semboyan Tutwuri Handayani ya, Bu? Bisa sekali, Airin. Contohnya, apabila ada temanmu yang sedang melakukan sesuatu perilaku yang tidak baik, kamu bisa mengingatkannya untuk berperilaku yang benar. Jangan sampai kamu dan teman-teman yang lain malah menghukum dan mencela temanmu tersebut. Karena setiap temanmu memiliki karakter yang berbeda dan juga terbentuk dari lingkungan yang berbeda, serta perkembangan zaman yang terus berkembang, yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, pasti kalian akan menemukan teman-teman yang bermacam-macam perilakunya. Ada yang perilakunya baik, ada juga yang perilakunya tidak baik. Nah, ketika kita melihat temanmu yang berperilaku tidak baik, kita tidak boleh langsung menghukum atau mengucilkan mereka, tapi kita tanyakan alasannya kenapa dia melakukan perilaku tersebut. Sekaligus memberikan nasihat dan arahan untuk dia sadar bahwa itu salah dan akhirnya tidak mengulanginya kembali. Itu salah satu pesan juga yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Wah, sangat bagus sekali ya, Bu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu, adakah pesan lainnya yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bu? Banyak sekali Hasan pesan yang beliau sampaikan. Salah satu pesan lain yang beliau sampaikan yaitu pendidikan yang berarti harus merangkul kekayaan budaya, nilai-nilai lokal dan konteks sosial dalam membentuk karakter dan laku anak. Maksudnya bagaimana, Bu?
Maksudnya adalah ibu sebagai guru harus memperhatikan juga budaya-budaya yang kalian miliki dan juga harus memperhatikan budaya yang ada di sekitar kita. Karena dari kebudayaan suatu daerah dapat menjadikan pembelajaran kalian untuk membentuk karakter kalian menjadi lebih baik. Apa contoh kebudayaan sekitar kita, Bu, yang dapat membentuk karakter kita menjadi lebih baik? Karena kita tinggal di daerah Jakarta, salah satu contoh budaya yang dapat membentuk karakter kalian dan teman-teman yaitu budaya palang pintu. Ada yang tahu budaya palang pintu? Saya tahu, Bu, budaya palang pintu merupakan tradisi pernikahan adat Betawi ya, Bu, yang kegiatannya ada adu pantun, adu silat, dan bersolawat. Benar sekali, Hasan. Apakah kamu pernah menyaksikannya langsung? Pernah, Bu, pada saat saya menghadiri pernikahan bibi saya. Seru sekali, Bu. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapat ambil dari budaya palang pintu, Bu? Banyak sekali pembelajaran karakter yang dapat kalian pelajari dari budaya palang pintu. Sebagai contoh, di saat bertamu harus mengutamakan sopan santun dengan cara mengucapkan salam dan memberitahu tujuan kedatangan kalian kepada tuan rumah. Nah, cara tersebut disebut dengan adab bertamu sesuai norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, perilaku yang terdapat pada budaya tersebut harus kalian contoh dan praktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Wah, luar biasa ya, Bu, pendidikan karakter yang dapat kita ambil dari budaya palang pintu. Lalu, bagaimana penerapan pernyataan Ki Hajar Dewantara di sekolah atau di kelas, Bu? Bagus sekali pertanyaannya, Airin. Baik, Ibu akan mencontohkan penerapannya sesuai dengan penerapan yang sudah ada di sekolah kita ya. Karena semua yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah untuk membentuk karakter murid agar menjadi baik atau lebih baik, maka contoh yang sudah kita lakukan yaitu pembiasaan untuk saling bersapa dan salaman bersama guru dan teman kalian pada saat baru memasuki sekolah di pagi hari. Contoh lainnya yaitu pembiasaan keagamaan yang kita lakukan di setiap hari Selasa dan Jumat. Lalu, pada saat kalian berkolaborasi bersama temanmu di kelas dalam melaksanakan kerja kelompok. Dan juga penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah yang pernah kalian lakukan kemarin. Ternyata tanpa disadari semua kegiatan yang kita lakukan di sekolah sudah mencoba untuk menerapkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara ya, Bu. Iya, benar sekali, Nak. Maka dari itu, jangan sampai bosan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Baik, Bu. Satu pertanyaan lagi, Bu. Kira-kira selama kita melaksanakan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, apakah ada tantangannya, Bu? Pasti ada tantangannya, Airin, karena setiap pemikiran baik yang kita terapkan memiliki tantangannya tersendiri. Tantangan yang saat ini kita hadapi dalam menerapkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu pengaruh globalisasi yang semakin luas. Sehingga banyak dari kita lebih suka mengikuti budaya dari luar dibanding budaya kita sendiri, yang akhirnya karakter yang terbentuk pun karakter ke arah barat, bukan karakter ke arah timur. Lalu solusinya bagaimana, Bu, untuk menghadapi tantangan tersebut? Solusinya, kita selalu menjadi tauladan untuk teman-teman kalian yang sudah terpengaruh budaya kebaratan. Dan juga tidak bosan untuk mengingatkan mereka nilai-nilai norma sesuai budaya kita. Wah, terima kasih Ibu atas penjelasan yang Ibu sampaikan. Kami jadi mengerti pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lain waktu kita akan bertemu Ibu untuk diskusi kembali. Jangan bosan ya, Bu. Dengan senang hati anak-anak baik dan cerdas. Semoga diskusi selanjutnya lebih banyak temanmu yang bergabung ya. Siap, Ibu. Nanti kami akan ajak teman-teman yang lain untuk ikut berdiskusi.
Kalau begitu, kami izin pamit pulang ya, Bu. Wassalamualaikum, Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Waalaikumsalam anak-anak baik, hati-hati di jalan nak. Sampaikan salam ibu dengan keluarga kalian di rumah ya.